Ya teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di tanggal 29 September 2023. Kembali saya ingin melaporkan keadaan kebakaran di Gunung Lawu. Sekarang sekitar jam berapa? Jam 11 malam, setengah 12 lah. Seperti inilah kondisi Gunung Lawu. Kebakarannya masih melebar. Tapi alhamdulillah untuk merambatnya api ini justru ke atas, tidak ke bawah. Jadi untuk penduduk sekitar ini aman. Karena seandainya api ini merambat ke atas, seandainya api ini merambat ke bawah, ya udah deket dengan pemukiman. Karena seperti informasi yang saya dapatkan dari WA ya teman-teman, banyak sekali warga Girimulyo, khususnya orang Manyul, dusun Manyul, banyak yang ke atas untuk memadamkan api. Sepertinya kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini yang terbakar ini semakin meluas, api semakin menjalar. Karena sore tadi sekitar jam 8 ini masih agak di bawah. Nah, ini di bawah ini kan ada titik cahaya toh. Itu adalah bara ya. Wah, kameranya pecah itu gedenya. Ini yang bawah ini adalah bara. Titik pertama sore tadi saat kebakaran, dan sekarang api sudah naik. Bahkan yang paling atas ini ya teman-teman, sing tak kasih bulatan, ini udah melebihi batas tengah. Jadi sudah mencapai atas ini. Parah banget ya Allah. Coba besok pagi saya bikin video lagi lah seperti apa. Untuk kampung-kampung di bawahnya alhamdulillah aman, meskipun tadi sore sedang mengalami mati listrik sebentar ya. Nggak tahu penyebabnya apa mati listrik tadi, tepatnya berada di ini lampu yang berjejer ini tanjakan Sanan. Tapi matinya cuma sebentar kok tadi. Yo kebetulan aja pas saya ngerekam, saya arahin ke sana lagi bahas lampu, lampunya mati. Seolah-olah yang punya saklar PLN ini dengar kalau sedang saya bicarain. Saya membicarakan lampu 3, membahas lampu ini, tahu-taunya mati. Dan matinya ini nggak cuma satu titik loh, satu kawasan. Yo boleh dibilang satu desa mungkin mati semuanya. Dan kebetulan juga listriknya yang mati ini untuk dusun atau desa yang ada di bawah kebakaran ini. Jadi seolah-olah semuanya ini menyambung. Jika orang tidak tahu, mungkin dipadamkannya listrik ini karena kebakaran sudah mendekat ke desa. Padahal untuk kebakarannya sendiri ini masih jauh loh ya teman-teman, masih lumayan jauh. Masya Allah. Ya, semoga kejadian kebakaran di tahun 2015 tidak kembali terjadi. Karena pada tahun 2015 kebakaran Lawu ini kan memakan 9 korban, 9 atau 7, yang 2 dari Ngawi. Semoga untuk kebakaran tahun ini tidak memakan korban. Jadi para petugas pengelola hampir di semua basecamp pendakian ini segera menutup. Ya meskipun kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu sempat ditutup, tapi sekarang kan udah dibuka lagi. Dan hari ini mulai terbakar lagi, bahkan kebakarannya ini lebih besar dibandingkan 2 minggu yang lalu. Semoga segera mengambil tindakan ya, pendakian Gunung Lawu segera ditutup, sehingga kejadian yang terjadi di tahun 2015 ini tidak kembali terjadi. Karena apa? 2 korban yang berasal dari Ngawi saat itu kan kebetulan melakukan pendakian bersama teman saya yang dari Madiun.
Jadi mereka ini saat itu berangkat ke Gunung Lawu berlima. Jadi yang dari Madiun ada Wahyu Subuh, ada Mamat, sama yang satunya lagi sopo iku lali. Mereka ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu lewat Candi Cetha. Nah, sesampainya di pos 4, Wahyu Subuh ini bermimpi dapat firasat. Katanya mereka ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu dengan cara yang tidak lazim, yang tidak nalar, yaitu memanjat pohon pinus, pohon cemara. Sampai akhirnya saat Wahyu Subuh bangun diceritakan ke teman-temannya. Kebetulan si Mamat sama si jenis itu lali aku sopi ya. Pokoknya Mamat sama satunya lagi itu bisa menangkap firasat itu. Mereka sepakat turun, nggak usah melanjutkan pendakian. Tapi sayangnya yang dua, Nanang dan Awang, pendaki yang dari Ngawi, ini dia nekat. Diajak turun nggak mau, dengan alasan karena ini adalah pertama kalinya ke Gunung Lawu. Sampai akhirnya mereka berdua dari pos 4 jalur pendakian Candi Cetha ini melanjutkan perjalanan ke puncak. Perjalanan ini seru banget ya Allah. Ketika mereka bertiga turun tanpa si Awang dan Nanang, ini banyak banget kejadian-kejadian yang dialami, benar-benar horor. Dan bahkan puncak dari ceritanya, mereka bertiga ini mengalami pendakian lintas jalur, tapi tidak dengan cara mendaki. Jadi ceritanya setelah dia dikejar-kejar oleh pocong dan sebagainya di jalur pos 4 sana, saat turun di situ dia kan melihat rumah besar yang terbuat dari kayu, yang lampu di dalam rumahnya ini masih menggunakan obor. Dia menginap di situ, tapi pagi-pagi begitu bangun, ternyata dia ini bangunnya ini ada di dalam sebuah bangunan kecil yang ada di Cemorosewu. Benar-benar parah. Mungkin kalau dibandingin dengan cerita-cerita horor para pendaki lainnya, ini benar-benar istimewa banget karena benar-benar parah. Ini sudah saya angkat ceritanya. Cari saja Kang C kebakaran Gunung Lawu tahun 2015. Di situ saya ceritakan. Kita kembali ke Gunung Lawu ya teman-teman. Tuh. Sepertinya api ini semakin membesar karena memang untuk hari ini cuaca tadi siang ekstrim banget, bener-bener parah. Saya naik motor sekitar jam 12:04 pulang dari masjid pas Jumatan tadi aja, di muka ini kayak lagi lewat di depan dapur orang yang sedang bakar kayu gitu loh. Menyengat banget. Ditambah lagi sore tadi ini anginnya kencang, sehingga angin tersebut mempercepat meluasnya kebakaran di Gunung Lawu ini. Ini benar-benar cepat banget karena tadi maghrib masih di bawah dan kecil. Sekarang sekitar jam 12 malam udah besar banget dan nyampe atas. Ini menunjukkan kalau angin di Gunung Lawu sana memang benar-benar kencang. Semoga teman-teman relawan dan juga siapapun pihaknya ya yang terjun ke lokasi, baik itu perhutani maupun tadi ada kabar katanya damkar, pihak damkar juga ada yang terjun ke lokasi, tapi nggak tahu kebenarannya seperti apa. Itu hanya informasi dari WA. Karena meskipun damkar turun, kalau dilihat dari kebakaran sebesar ini kayak mustahil untuk dimatikan. Karena meskipun digambar ini ya teman-teman, di video ini kelihatan kecil apinya, ini besar banget loh ini. Ini satu rumah ada, satu titik api loh ya. Besarnya api satu rumah ada. Karena kebakaran seperti itu, seperti di gambar ini terbakarnya bukan cuma semak-semak. Ini pohon besarnya udah kebakar juga. Jadi tingginya api ini melebihi tingginya pohon. Tuh yang perlu teman-teman ketahui. Sehingga
sekalipun kita kerahkan para relawan siapapun itu, yo akan merasa keberatan untuk mematikan api tersebut, kecuali kalau besok siang api sudah agak kecil kemudian dibuatkan sekat kebakaran, mungkin bisa diatasi. Itu pun juga harus kerja keras ya, karena memang untuk area kebakarannya ini udah di luar jalur pendaki, ini berada di perbukitan, tebing, bahkan bisa jurang. Jadi untuk pembuatan sekatnya juga agak susah. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman untuk informasi kebakaran di Gunung Lawu. Kita berlanjut besok pagi akan saya laporkan lagi. Harapan saya semoga besok pagi apinya sudah mati. Amin ya robbal alamin. Wes ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.